Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang ada di sini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga pada saat ini kita masih dalam keadaan Islam. Begitu juga dengan salawat beriring salam kita berikan ke Rasulullah SAW yang telah mewariskan kita berupa Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup untuk mendapat apabila kita jalankan, maka kita dapatkanlah kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertama-tama saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya adalah Afrizal Harahap sebagai Kepala Sekolah SD Muara Upu, Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tambun Selatan. Ya, di sini saya akan menyampaikan pada kesempatan ini tentang analisis 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk kasus 4 yang terdapat di modul 3 mengenai dilema yang dihadapi oleh Tari ketika melihat sahabatnya Rara mengambil dompet milik Nina di perpustakaan. Nah, adapun langkah-langkah yang harus saya lakukan adalah sebagai kepala sekolah, saya mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Itu langkah yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Dalam kasus ini terdapat pertentangan antara nilai kejujuran dan keadilan. Dengan nilai loyalitas terhadap sahabat, Tari ingin berlaku jujur tetapi ia takut hubungannya dengan Rara rusak. Itu adalah merupakan suatu dilema. Adapun langkah yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam kasus tersebut adalah yang pertama Nina sebagai pemilik dompet, Rara sebagai orang yang mengambil dompet, Tari sebagai saksi, Buksiri sebagai pustakawan. Yang terakhir adalah serta komunitas sekolah yang terdampak pada budaya kejujuran tersebut. Setelah saya lakukan langkah yang kedua, maka saya lakukan langkah yang ketiga. Di langkah yang ketiga, saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Adapun fakta yang diketahui adalah Rara menemukan dompet di bawah kursi, ya, memasukkannya ke tas, dan tindakan itu dilihat langsung oleh Tari. Kemudian diumumkan bahwa Nina kehilangan dompet tersebut. Setelah diumumkan, tidak ada orang yang lain terlihat mengambilnya, ya. Tetapi siapa yang melihatnya? Cuma si Tari yang bisa melihat dompet tersebut diambil oleh si Rara. Di langkah yang keempat, saya melakukan pengujian benar atau salah. Saya menguji keputusan dengan 5 uji etika. 5 uji etika yang pertama adalah legal. Legal mengambil barang yang bukan miliknya adalah disebut dengan pelanggaran, ya. Yang kedua ada regulasi sekolah, jelas bertentangan dengan aturan barang temuan. Yang ketiga intuisi, hati nurani, mendorong tindakan mengembalikan dompet. Yang keempat, publikasi. Kejadian ini akan berdampak buruk bila diketahui masyarakat. Sudah jelas apabila masyarakat mengetahuinya terhadap kasus tersebut, mengambil barang, ada salah satu guru yang mengambil barang ataupun teman yang mengambil barang yang bukan miliknya, apabila kita masyarakat, berarti budaya sekolah yang ada yang terdapat di dalam sekolah itu kejujuran akan hilang kepercayaannya oleh masyarakat. Yang kelima adalah panutan. Tokoh teladan pasti menyarankan keterbukaan dan kejujuran. Di langkah yang kelima, pengujian. Pengujian paradigma ataupun pandangan pedoman benar lawan benar. Paradigmanya adalah kejujuran versus loyalitas. Dua-duanya baik, namun kejujuran lebih mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan berintegrasi. Yang keenam, saya melakukan prinsip resolusi. Saya memilih gabungan prinsip. Prinsip kewajiban.
Prinsip kepedulian adalah untuk menegakkan aturan. Prinsip kepedulian adalah untuk menjaga hubungan, dan prinsip hasil akhir untuk kebaikan bersama di sekolah. Langkah ke-7, saya buat investigasi. Di dalam langkah investigasi saya buat opsi trilema. Solusi mengambil dari beberapa langkah yang kreatif yang bisa dilakukan Tari adalah mengajak Rara berbicara secara pribadi, memberikan kesempatan untuk mengembalikan dompet secara sukarela kepada Bu Sri. Pendekatan ini memberi ruang pemulihan tanpa mempermalukan Rara. Di langkah yang ke-8, saya membuat keputusan akhir. Keputusan saya adalah Tari perlu berbicara baik-baik dengan Rara. Bila Rara mau mengambilkan dompet secara jujur, masalah dapat diselesaikan dengan bimbingan Bu Sri atau guru BK ataupun guru bimbingan konseling. Namun jika Rara menolak, ya, Tari harus melapor agar keadilan ditegakkan demi kebaikan sekolah. Semata-mata semua jalan untuk kebaikan sekolah. Pendekatan yang digunakan tetap restoratif, bukan menghukum semata. Yang terakhir adalah lihat kembali keputusan dan refleksikan. Setelah saya lihat kembali keputusan dan saya refleksikan, pelajaran pentingnya adalah bahwa pengambilan keputusan harus mempertimbangkan nilai, fakta, dan dampak jangka panjang. Kejujuran dan keberanian moral merupakan dasar budaya sekolah yang berintegritas. Kasus ini mengingatkan saya sebagai calon kepala sekolah untuk selalu menggabungkan data, empati, dan prinsip etika dalam setiap keputusan. Menggabungkan data, empati. Empati itu adalah merasakan bahwa apabila kita berada pada sesuatu dalam posisi tersebut, itulah yang empati. Dan prinsip etika dalam setiap keputusan. Jadi sampai disitulah langkah-langkah yang saya lakukan dalam 9 langkah analisis pengambilan dan pengujian keputusan. Dengan demikian, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.